Pemirsa, kasus COVID-19 varian Omicron sudah terdeteksi di Jawa Timur. Masyarakat diminta untuk tidak panik, namun harus tetap waspada. Antisipasi apa yang harus dilakukan dan juga penanganan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Omicron tidak semakin meluas. Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Dua orang warga kota Surabaya dinyatakan positif COVID-19 varian Omicron. Saat ini kedua orang yang terpapar tersebut tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit di kota Surabaya. Wali kota Surabaya membenarkan bahwa ada salah satu warga Surabaya dinyatakan positif terpapar COVID-19 varian Omicron usai berlibur dari Bali. Setelah dilakukan tracing terhadap keluarga dan orang-orang terdekat, petugas menemukan lagi satu orang dari anggota keluarga tersebut yang terpapar varian Omicron. Meskipun tanpa gejala atau OTG, namun kedua orang yang dinyatakan positif dan beberapa orang lainnya saat ini tengah menjalani isolasi dan perawatan medis di rumah sakit. Untuk meminimalisir penyebaran, Eri berharap kepada semua warga kota Surabaya agar tidak lengah dengan menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan, serta akan melakukan swab massal dan mengaktifkan lagi swab hunter. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan Omicron masuk Jawa Timur dan sudah terhubung melalui Zoom meeting yakni pakar epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Windu Purnomo. Selamat siang, Dr. Windu. Selamat siang, Mbak Fatma. Dan juga ada juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur, Dr. Makian Jibril. Selamat siang, Dr. Jibril. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Dr. Jibril. Baik, saya ke Dr. Jibril terlebih dahulu. Dokter, bagaimana kronologis lebih tepatnya bagaimana saat ini juga kondisi dari pasien COVID-19 yang terpapar Omicron atau varian baru Omicron, Dokter? Ya baik, jadi memang kita ini ya terus mengupdate ya dari sampelnya agak unik memang ya. Jadi sampel ini didapatkan dari salah satu rumah sakit yang memang proaktif untuk melakukan sampling dan pasien pelaku perjalanan dari Bali, pelaku perjalanan berat itu digunakan reagen PCR kebetulan juga mendeteksi dari Omicron. Nah setelah itu sampel tersebut dikirimkan ke IPC untuk melakukan konfirmasi dan ternyata memang benar sampel tersebut adalah sampel dari pasien yang sudah terinfeksi Omicron. Dari situ selanjutnya kita langsung melakukan koordinasi baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dari pemerintah Kota Surabaya dan tentunya juga pemerintah dari Bali untuk terus melakukan deteksi lebih dini untuk kontak eratnya dan melakukan testing. Sementara pasien itu sekarang situasinya memang alhamdulillah karena pasien sudah sempat divaksinasi, jadi pasien tersebut bisa dikatakan gejala seperti itu. Oke, sejauh mana Dr. Jibril saat ini tracing yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga Pemkot Kota Surabaya untuk men-tracing penularan varian baru maupun varian COVID-19 yang lainnya yang sudah ditemukan di dua yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron ini, Dr. Jibril? Ya, jadi memang kita sekarang ya, untuk pelaksanaan di lapangan memang banyak dari pemerintah Kota Surabaya dan yang sudah berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Jadi dari itu sudah sempat melakukan PCR dengan kontak erat dengan dengan 4 orang, satu positif 3 negatif, dan 10 orang kontak erat dari tetangganya hasilnya negatif seperti itu. Baik. Baik, saya ke Dr. Windu. Dokter, untuk kasus COVID-19 varian Omicron ini sudah terdeteksi di Jawa Timur dan baru 2 orang yang terdeteksi. Apakah ini dimungkinkan masih banyak sebenarnya yang ada di Jawa Timur berkaitan dengan Omicron ini? Saat ini sudah banyak yang ada di Jakarta, di Bali, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Jawa Timur sendiri Anda melihatnya, Dokter? Ya, cuma mungkin tadi pernyataan dua kasus itu sepertinya belum. Yang satu belum tahu Omicron atau bukan, tapi yang satu sudah. Jadi yang sudah terkonfirmasi
Omikron melalui WGS adalah 1 orang untuk Jawa Timur ya. Jadi total di Indonesia itu 2 orang yang transmisi lokal di komunitas. 1 di Jawa Timur, 1 di Surabaya, 1 di Jakarta. Ya, sampai hari ini sudah ada 152 total kasus di Indonesia, tapi yang transmisi lokal komunitas baru 2, lainnya di pintu masuk ya. Sampai hari ini sudah 152. Nah, apakah hanya 2 itu? Tentu tidak, karena kalau namanya transmisi lokal artinya mereka juga sudah tertular oleh orang lain juga gitu ya, yang mungkin bukan dari luar negeri. Jadi tentu yang harus dicari ujungnya adalah siapa penular pertama ex PPLN ya, jadi pelaku perjalanan luar negeri. Nah, cuma itu mungkin tidak gampang mencari itu. Jadi fungsi tracing memang sangat diperlukan. Dan untuk Surabaya ya, fungsi tracingnya sudah jalan bagus ya, sudah jalan bagus, tapi kan kita tahu bahwa pelaku ini kan kasus ini kan pelaku perjalanan dalam negeri dari Bali. Nah, maka di Bali pun dinas kesehatan sana harus melakukan tracing, tentu kan. Dan karena yang bersangkutan juga tinggal di sebuah hotel di Bali dan tamu hotel kan mungkin juga berasal dari berbagai wilayah ya kan, mungkin dari provinsi lain juga selain Bali dan Jawa Timur, bisa aja di provinsi lain. Nah, nanti semua daerah itu tentu harus melakukan tracing. Kan sudah ada daftar nama dari tamu hotel kan, ya. Kan ada di sana ada KTP juga, ada NIK-nya, bisa ditelusuri lah. Baik. Ya, jadi tentu lebih banyak dari 2 orang ini saja, sudah lebih banyak gitu. Oke, baik Dr. Windu, seberapa bahayakah Omikron ini menyebar di Indonesia dan juga Jawa Timur, dan juga seberapa siapkah imunitas yang dipunyai oleh warga Jawa Timur yang saat ini kita ketahui bersama untuk dosis kedua untuk vaksinasi sendiri lebih dari 50%. Seberapa siap dan juga seberapa bahayakah Omikron ini, Dokter? Gini, kalau menyangkut karakteristik Omikron, ya tentu masih terus dipelajari ya. Tetapi sampai data hari ini, memang Omikron lebih infeksius, artinya lebih cepat menular ya dibandingkan Delta misalnya. Tetapi virulensinya, jadi kemampuannya menimbulkan keparahan itu jauh lebih ringan daripada Delta. Jadi 60-70% ya. Dari data sampai hari ini ya secara internasional. Apalagi dari data di Indonesia pun dari 152 orang ini ya juga nyaris sebagian besar adalah tanpa gejala, sisanya adalah gejala ringan ya. Jadi orang-orang yang tidak memerlukan hospitalisasi gitu sebetulnya ya. Nah, jadi keparahannya tidak seberbahaya Delta gitu ya. Makanya kita tidak usah panik ya, tetapi tetap karena dia lebih menular ya, jangan sampai penularan ini menjadi meluas ya. Makanya masyarakat harus prokes 3M 100%, itu yang harus dilakukan, tidak boleh kendor. Dan vaksinasi, nah itu vaksinasi itu betul-betul harus dilakukan meskipun kita sudah vaksinasi sudah bagus ya. Karena artinya gini, sudah bagus artinya sudah melebihi batas WHO ya, yang 2 dosis sudah lebih dari 40% populasi total 270 juta. Dan kita kalau dari sasaran sudah 55% lah sampai hari ini untuk Indonesia, Jawa Timur kurang lebih sama. Terutama lansia ini yang memang masih menjadi PR karena masih ada ya sekitar ya lebih dari 60-an persen masih belum tervaksinasi dengan 2 dosis. Oke, dan hingga saat ini vaksinasi masih terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya untuk mencegah adanya penyebaran kasus COVID-19 semakin meningkat lagi. Dan skenario terburuk apa yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Omikron masuk Jatim, masih bersama Dr. Makian Jibril selaku Jubir Satgas COVID-19 Jawa Timur dan juga Dr. Windu Purnomo selaku epidemiolog dari Universitas Erlangga Surabaya. Saya ke Dr. Jibril. Dr. Jibril, bagaimanakah kondisi COVID-19 di Jawa Timur saat ini pasca terdeteksinya Omikron yang ada di Jawa Timur beberapa hari yang lalu? Ya, baik Mbak Fatma. Jadi kalau kita lihat secara overall memang masih belum terdeteksi adanya peningkatan yang signifikan ya. Karena kita evaluasi dari jumlah kasus harian maupun dari keterisian dari rumah sakit. Kasus aktif di Jawa Timur kemarin saja sisanya masih tinggal 98 kasus. Sedangkan untuk rumah sakit kita sebenarnya ada 1.556 ICU maupun ada 11.216 ruang isolasi yang mana keterisiannya masih untuk ICU hanya 2%, untuk isolasi biasa hanya 2% dan rumah sakit APN 0%. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi masih belum terlihat begitu ya, dan kita berharap semua masih belum terlihat kenaikan kasus yang ada di Jawa Timur. Namun apakah ada skenario yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini pasca libur Nataru kemarin? Apakah ada skenario yang dipersiapkan begitu, Dok? Iya, baik. Jadi Nataru ini kan sebenarnya agendanya kan ini ya, PMI ya yang akan datang lewat Juanda, di mana itu adalah salah satu masuk Omikron kalau misalnya dari pintu internasional. Itu sekarang kita sudah menyiapkan ada 2.953 bed itu untuk isolasi dan datang lewat Juanda. Nah, kalau untuk di lapangan sendiri, kalau antisipasi transmisi lokal tentunya kita menguatkan kapasitas 3T seperti biasa sama kecepatan vaksinasi. Karena sejauh ini informasi yang kita dapatkan dengan vaksinasi yang baik, insya Allah Omikron ini tidak menyebabkan gejala yang berat, gitu. Sama dengan kasus yang kita temukan ini. Jadi sambil kita menyiapkan dari 3T-nya, kita juga cepat vaksinasi seperti itu. Oke, untuk vaksinasi sendiri perkembangannya seperti apa, Dr. Jibril, untuk saat ini? Karena kita ketahui bersama bahwa untuk dosis kedua sudah ada 50% lebih yang telah tervaksin. Bagaimana dengan kelanjutan vaksinasi bagi orang-orang yang tidak mau divaksin maupun dosis ketiga nantinya? Ya, jadi ini yang menarik ya. Sekarang ini sebenarnya kalau vaksinasi untuk secara umum sebetulnya sudah cukup bagus di Jawa Timur. Kita vaksinasi total dosis 1 sudah 8,7%. Dan dosis 2 sudah 57,2%. Sementara lansia yang dulu itu sulit, sekarang sudah mulai naik karena mungkin ini ya, sudah mulai kesadarannya mulai tumbuh dan daerah-daerah cepat vaksinasi. Sehingga lansia kita sudah mencapai 63,43%. Nah, terus yang kemarin yang terbaru, vaksinasi anak-anak usia 6-10 tahun, kita sekarang sudah ada 21,43% atau setara dengan 753.036 anak-anak yang sudah divaksin. Nah, memang tantangan kita memang sekarang yang sulit, yang masih tidak mau divaksin ya. Harapannya kita dengan adanya informasi ini, terus habis itu kita tahu bahwa Omikron beresiko tinggi dan kita bisa melindungi dengan vaksinasi. Harapannya ya belum vaksinasi ini bisa segera divaksinasi. Baik. Sambil menunggu untuk vaksinasi dosis ketiga, kita menunggu dari keputusan pemerintah. Seperti itu. Baik, keputusan pemerintah untuk vaksinasi dosis ketiga dan saat ini vaksinasi masih terus dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun daerah setempat. Baik, saya ke Dr. Windu. Dr. Windu, bagaimana dengan kenaikan yang ada di Jawa Timur untuk kasus COVID-19 memang belum terlihat, tapi bagaimana untuk peluangnya untuk kasus ini apakah naik dan juga untuk vaksinasi sendiri memang sudah dilakukan. Apakah ini juga merupakan vaksinasi tersebut ampuh untuk menangkal Omikron tersebut? Ya, jadi kalau risiko, ya kalau kita bicara risiko atau peluang, ya tentu ada peluang untuk naik ya. Tetapi saya percaya melihat data yang kita lihat sekarang, ya data, kan kita tahu ya, antara setahun yang lalu dengan hari ini berbeda ya. Kalau setahun yang lalu kita tidak punya modal kekebalan, ya karena vaksinasi belum mulai, ya kekebalan secara alamiah juga belum banyak ya. Tetapi ya sekarang kita ini terlindung sebetulnya secara secara internal kita ini terlindung dari vaksinasi, yaitu kita mendapatkan imunitas artifisial ya, dan kita sudah cukup besar kan yang divaksinasi ya. Sedikitnya untuk secara umum kan sudah lebih dari 70 ya hampir 80% dosis 1 ya.
tinggal kita kejar dosis 2-nya, lansianya juga ya. Tapi kita juga selain dari vaksinasi kita juga mendapatkan kekebalan alamiah dari infeksi yang tanpa kita sadari sudah mengenai lebih dari 60% penduduk Jawa Timur gitu ya. Jadi kita sudah punya modal itu, sehingga apa? Prediksi peningkatan kasus itu meskipun ada peluang untuk itu, tetapi tidak saya percaya atau yakin tidak menakutkan ya, seperti kejadian Juni-Juli kemarin ya. Tetapi itu tentu akan prediksi itu akan benar ya kalau masyarakat tetap melindungi secara eksternal ya, yaitu prokes. Kalau prokesnya kalau mereka tetap abai atau menjadi abai, tentu akan bisa saja ada lonjakan yang tidak kita inginkan ya. Jadi masyarakat tetap harus melakukan tadi ya perilaku mematuhi prokes itu betul-betul 100%. Ya. Itu menjadi budaya baru gitu. Oke, reinfeksi ini masih dimungkinkan ya dok, walaupun sudah terkena COVID atau juga sudah divaksin, tapi reinfeksi ini masih dimungkinkan. Jadi masyarakat tidak boleh lengah dan harus tetap waspada. Baik reinfeksi dan juga penanganan PMI ini nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Dr. Jibril. Dokter, ini tadi PMI sudah disebutkan bahwa sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk karantinanya. Namun kita punya riwayat yang kurang baik terhadap kedatangan dari PMI pada bulan Mei yang lalu. Untuk karantinanya masih kurang baik begitu. Bagaimana persiapan untuk karantina bagi PMI yang dimungkinkan datang pada bulan Januari saat ini? Ya, baik. Jadi memang kita sesuai dengan surat edaran dari Satgas, memang untuk PMI maupun untuk warga Indonesia yang yang habis perjalanan dari luar negeri, khususnya dari negara kalau yang sudah terjadi ada Omikron, kan di 14 hari. Nah, di Jawa Timur ini sudah kita siapkan 2.953 bed yang dapat digunakan untuk semuanya yang datang lewat Juanda. Nanti untuk meningkatkan pelayanan, ini juga dilaksanakan tidak hanya oleh asrama haji maupun LPMP Ketintang, tapi juga di hotel-hotel. Untuk PMI sudah disiapkan 6 hotel dan untuk PMI ada 27 hotel. Seperti itu, Pak. Oke, jadi lebih diperketat dan lebih diperbanyak begitu ya. Tidak dulu untuk masa karantina hanya 3 hari atau 5 hari, setelah itu dipulangkan ke daerah asal. Namun saat ini jangka waktunya 10 hari di Surabaya dan di daerah asal juga masih dilakukan karantina lagi. Seperti apa, dokter? Nah, ini yang masih dalam tahap diskusi apakah karantinanya di Surabaya semuanya atau seperti dulu ya. Ada yang di Surabaya, misalnya di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Tapi sejauh ini yang berdasarkan setnya terlebih dahulu. Oke, baik. Saya ke Dr. Windu. Dr. Windu, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penanganan kedatangan dari PMI yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk yang ada di kota Surabaya? Ya, sekarang tampak persiapannya lebih bagus ya. Dan tidak ada lagi kemungkinan karantina di daerah asal di kabupaten kota ya. Jadi semuanya di pintu masuk. Ya, jadi kalau masuk melalui Juanda ya di pintu masuk ya itu artinya di Surabaya. Ya, jadi 10 hari atau 14 hari untuk yang negara tertentu itu betul-betul dilaksanakan penuh ya di pintu masuk ya. Dan itu harus betul-betul tidak boleh ada pelanggaran ya. Kalau dulu masih banyak pelanggaran. Saya melihat ada PMI yang dikarantina ternyata dia berada di tempat parkir, di sana kemari gitu ya, dan ada tamu-tamu juga biasanya para pejabat yang juga ngajak makan-makan dan nggak boleh itu ya. Sekarang betul-betul mereka harus ada di dalam bubble yang tidak boleh ketemu ya dengan orang di luar, bahkan juga sesama pelaku karantina yang di luar kohortnya. Ya, dan lebih harus diperketat. Boleh, gitu. Oke, aturannya harus lebih diperketat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya. Terakhir, saya ke Dr. Jibril untuk pesan untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur, Omikron pasca masuknya Omikron yang ada di Jawa Timur seperti apa? Singkat saja, dokter.
Omikron ini menjadi salah satu tantangan yang harus kita waspadai. Tapi kita tidak boleh panik. Kita sekarang sudah vaksinasi, kita sudah ada protokol kesehatan. Harapannya ini, data ini harus perkuat kembali. Kita gotong royong kembali, cepat vaksinasi, dan sembari kita vaksinasi, kita juga tetap memperkuat protokol untuk menghadapi Omikron. Baik. Terima kasih. Baik. Untuk Dr. Windu, apa pesan Anda untuk pemerintah dan juga masyarakat? Singkat saja. Oke, kalau masyarakat tetap ya harus prokes dan mau divaksinasi tanpa pilih-pilih vaksin, ya itu satu. Untuk pemerintah tetap ya lakukan surveillance, testing dan tracing yang tentu juga disertai dengan surveillance genomik yang lebih bagus. Ya, saya kira itu yang penting dan pelaksanaan vaksinasi harus 100%. Baik, terima kasih Dr. Jibril dan juga Dr. Windu untuk waktunya membahas terkait dengan Omikron masuk Jawa Timur. Semoga walaupun Omikron sudah masuk Jawa Timur ataupun juga terdeteksi kasus atau peningkatan kasus yang ada di Jawa Timur ini tidak sampai terjadi dengan cara masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Saya Fatmawati pamit undur diri. Sampai jumpa. Sehat selalu.